Salam pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang pada program On Target dalam episode kedewasaan rohani. Hari ini kita akan membahas topik temukan rasa aman, episode yang kedua. Secara khusus kita akan membahas aman dari godaan uang. Uang adalah alat tukar yang netral. Punya uang banyak tidak salah, lebih banyak lebih bagus. Tapi berhati-hatilah mengelola uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh karena memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Dosa akan uang ini terlebih membelenggu para pemimpin. Banyak orang jatuh ke dalam belenggu dosa cinta uang disebabkan oleh kesalahan persepsi tentang uang. Karena setiap hal membutuhkan uang, maka manusia mendambakan uang sebagai alat yang mampu memberikan rasa aman, memberikan kemudahan, memberikan kenyamanan, mengikuti kesempatan trends, memberikan kesenangan, menjadi simbol keberhasilan dan simbol kekuasaan. Siapapun kita akan menjadi efektif jika memiliki integritas, yaitu jujur waktu sendiri maupun bersama-sama, jujur dalam masalah uang. Banyak orang jatuh karena melanggar integritas mereka dalam masalah uang. Orang yang efektif adalah juga orang yang mengerti tanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya. Nah, pertanyaan saya, murid-murid Yesus itu kaya apa miskin sih? Coba kita lihat Matius 19 ayat 24 sampai 25. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada guyonan yang tidak bermutu mengatakan seperti ini. Orang kaya aja susah masuk surga, apalagi orang miskin. Tapi lupakan itu. Nah, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata seperti ini. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ayat 25. Ini artinya bahwa kemungkinan besar murid-murid Yesus adalah orang-orang kaya yang berkelimpahan dengan uang. Nah, ada beberapa cara bagaimana cara memperoleh uang. 2 Samuel 6 ayat 11 mengatakan, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan tinggal di orang Gad, dan ia beserta seisi rumahnya diberkati. Nah, bagaimana cara memperoleh uang? Kejadian 26 ayat 12 juga menulis, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Orang yang berkelimbangan dengan kekuasaan dan keuangan, satu contoh, seorang raja terkenal Alexander Agung, seorang penakluk dunia, tetapi pada saat matinya, sebelum matinya dia berpesan agar ketika dia mati dan petinya diarak keliling menuju pemakaman, pada sisi kanan dari peti matinya dilubangi dan tangannya terjulur keluar tanpa memegang apapun, dan sang penakluk dunia itu pulangnya pun tidak membawa apa-apa di tangannya. Ini satu pesan yang luar biasa. Nah, Lukas 3 ayat 14 berkata, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Uang bisa untuk membeli tempat tidur termahal, tetapi tidak mampu membeli tidur nyenyak. Uang bisa untuk membeli house mewah,
tetapi tidak mampu membeli home. Sekalipun hampir segala sesuatunya butuh uang, tetapi uang bukanlah segala-galanya. Milikilah integritas, kejujuran, kemurnian dalam hal keuangan. Seorang hamba Tuhan, John Wesley, pernah mengajar tentang keuangan. Gain all you can. Jangan malu punya uang sebanyak mungkin, tetapi jangan jual kesehatan demi uang, jangan jual Tuhan demi uang, jangan jual hati nurani demi uang. Carilah uang dengan hikmat yang dari Tuhan. Yang kedua, save all you can. Dilarang pelit, dilarang boros, pakai uang secukupnya, menabunglah, jangan uang dipakai sampai habis. Berikan persembahan dari yang saudara mampu berikan, karena saudara akan menerima berkat setimpal dengan persembahan yang saudara berikan. Selebihnya dari itu adalah kasih karunia. Yang ketiga, give all you can. Memberi adalah salah satu tanggung jawab. Ini Matius 6 ayat 33. Bagaimana cara kita memberi dengan benar? Berilah dengan sukarela, berilah dengan murah hati, berilah dengan sukacita, dengan ucapan syukur, berilah dengan rahasia. Apa saja yang kita bisa berikan? Waktu. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini terus berangkaian sampai ayat berikutnya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1 mengatakan demikian. Jadi mulai hari ini mari kita akan membangun integritas, jujur waktu sendiri, jujur waktu bersama-sama dalam keuangan. Demikianlah pembahasan kita untuk hari ini, dan kita akan kembali pada penayangan program On Target berikutnya pada waktu dan jam yang sama. Salam dan Tuhan Yesus memberkati.